Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Ini hikayat cerita orang dahulu, kala sekali peristiwa ala SWT menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari rizkinya, berkeliling negara antah berantah. Adapun nama raja di dalam negara itu Maharaja Indradewa. Namanya terlalu amat besar kerajaan Baginda itu. Beberapa raja-raja di tanah dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upeti kepada Baginda pada setiap tahun. Hatta, maka pada suatu hari Baginda sedang ramai dihadapi oleh segala raja-raja, menteri, hulu balang, rakyat sekalian di penghadapannya. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu setelah dilihat oleh orang banyak. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Maka dilemparilah akan si miskin itu, kena tubuhnya habis bengkak-bengkak dan berdarah. Maka segala tubuhnya pun berlumuran darah, maka orang pun gemparlah. Maka titah Baginda, apakah yang gempar di luar itu? Sembah segala raja-raja itu, ya tuanku Syah Alam, orang melempar si miskin tuanku. Maka titah Baginda, suruh usir jauh-jauh. Maka diusir oranglah akan si miskin hingga sampailah ke tepi hutan. Maka orang banyak itu pun kembalilah, maka hari pun malamlah. Maka Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istana itu. Maka segala raja-raja dan menteri, hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Adapun akan si miskin itu, apabila malam ia pun tidurlah di dalam hutan itu. Setelah siang hari, maka ia pun pergi berjalan masuk ke dalam negeri, mencari rizkinya. Maka, apabila sampailah dekat kepada kampung orang, apabila orang yang empunya kampung itu melihat akan dia, maka diusirlah dengan kayu. Maka si miskin itu pun larilah, ia lalu ke pasar. Maka apabila dilihat oleh orang pasar itu, si miskin datang. Maka masing-masing pun datang, ada yang melontari dengan batu, ada yang memalu dengan kayu. Maka si miskin itu pun larilah tunggang langgang, tubuhnya habis berlumur dengan darah. Maka menangislah, ia berseru-seru sepanjang jalan itu dengan tersengat lapar dahaganya seperti akan matilah rasanya. Ia pun bertemu dengan tempat orang membuangkan sampah-sampah. Maka berhentilah ia di sana. Maka dicarilah di dalam sampah yang tertimbun itu barang yang boleh dimakan. Maka didapatkanlah ketupat yang sudah basi dibuangkan oleh orang pasar itu dengan buku tebu, lalu dimakannya ketupat yang sebiji itu laki bini. Setelah sudah dimakannya ketupat itu, maka barulah dimakannya buku tebu itu. Maka adalah segar sedikit rasanya tubuhnya, karena beberapa lamanya tiada merasai nasi. Hendak mati rasanya, ia hendak meminta ke rumah orang takut. Jangankan diberi orang barang sesuatu, hampir kepada rumah orang itu pun tidak boleh. Demikianlah si miskin itu berhari-hari. Hatta, maka hari pun petanglah, maka si miskin pun berjalanlah masuk ke dalam hutan tempatnya sediakala itu. Di sanalah ia tidur, maka disapunyalah darah-darah yang di tubuhnya. Tiada boleh keluar karena darah itu sudah kering. Maka si miskin itu pun tidurlah di dalam hutan itu. Setelah pagi-pagi hari, makin berkatalah si miskin kepada istrinya, "Ya tuanku, matilah rasaku ini, sangatlah sakit rasanya tubuhku ini. Maka tiadalah berdaya lagi, hancurlah rasanya anggotaku ini." Maka ia pun terseduh-seduh menangis. Maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya demikian itu. Maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu, lalu dimamahnya. Maka disapukanlah seluruh tubuh suaminya sambil ia berkata, "Diamlah,
Tuan jangan menangis. Maka selaku ini, adapun akan si miskin itu, aslinya daripada raja keindraan. Maka kena sumpah Batara Indra, maka jadilah ia demikian itu. Maka adalah suaminya itu pun, segeralah sedikit tubuhnya. Setelah itu, suaminya pun masuk ke dalam hutan mencari ambat yang mudah yang patut dimakannya, maka dibawanyalah kepada istrinya. Maka demikianlah laki bini. Hatta berapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bukan. Lamanya, maka istrinya menangis hendak makan buah mampelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketuk hatinya tak kala ia di keindraan menjadi raja tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudhorat. Maka barulah hendak beranak serai berkata kepada istrinya, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tidakkah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, mampir kepada kampung orang pun tidak boleh." Setelah didengar oleh istrinya, kata suaminya demikian itu. Maka makinlah sangat ia menangis, maka tak ke suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencarukan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda, akan buah mempelam itu, Kakanda berikan, Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah, maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang jualan mempelam, maka si miskin pun berhenti. Di sana, hendak pun dimintanya takut, ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jikalau ada belas dan kasihan serat rahim Tuan akan hamba orang miskin hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu, hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan. Yang sudah busuk itu barang sebiji saja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu pun mendengar kata si miskin, seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberikan buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberinya barang suatu mampir pun tiada boleh, habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembali ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, "Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan, dan makan makanan dan kain baju." Itu pun diinjakannya lah istrinya seraya menceritakan hal awalnya. Tak kala ia di pasar itu, maka istrinya pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu, biarlah aku mati sekalian. Maka terlalulah sebah hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi, maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka baginda itu pun datang sedang ramai di hadapan oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali, maka titah baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ada juga tuanku." Lalu sujud kepalanya, lalu diletakkannya ke tanah. "Ampun Tuan, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam, akan patolah hamba orang yang hina ini. Hendaklah memohonkan daun mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi ini, barangkali Tuanku. Maka titah baginda, hendak engkau buatkan apa mempelam itu?" Maka sembah si miskin, "Hendak dimakan, Tuanku." Maka titah baginda, "Ambilkanlah barang setangkai berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka si ambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu, maka baginda pun berangkatlah.
masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri humbalah rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu pun membawa buah, mempelem setangkai. Maka ia tertawa-tawa, seraya disambutnya, lalu dimakannya. Maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula hendak makan nangka yang ada di dalam taman raja itu juga. Maka si miskin itu pun pergilah pula memohon kepada baginda itu. Maka sujudlah pula ia kepada baginda. Maka titah baginda, apa pula kehendakmu hai miskin? Maka sahut si miskin, ngatawanku, ampun beribu-ribu ampun. Sahut ia sujud kepalanya, lalu diletakkan ke tanah. Sahut ia berkata pula, hamba ini orang yang miskin, hamba minta daun nangka yang gugur ke bumi, barang sehelai. Maka titah baginda, hai miskin, hendak kau buatkan, apa daun nangka? Baiklah aku beri buahan barang sebiji. Maka diberikan kepada si miskin itu, maka ia pun sujud seraya memohon. Kembali mendapatkan istrinya itu. Maka ia pun sampailah setelah dilihat oleh suaminya itu, istrinya datang itu. Maka disambutnya buah nangka itu, lalu dimkan oleh istrinya itu. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makan makanan dan kain baju, dan beras padi, dan segala perkakas-perkakas itu diberi orang kepadanya. Hatta maka denganlah yang demikian itu, maka genaplah bulannya. Maka ketika pada yang baik dan saat yang sempurna pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang. Maka pada ketika itu, istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak laki-laki terlalu amat baik parasnya dan ekor rupanya. Maka dinamainya akan anaknya itu Markaroma, artinya anak di dalam kesukaran. Maka dipeliharakannya anaknya itu. Maka terlalu amat kasih sayangnya akan anak itu. Tidak boleh bercerai barang seketika jua pun dengan anaknya Markaroma itu. Hatta maka dengan takdir Allah SWT menganugerahi kepada hambanya. Maka si miskin pun menggalihlah tanah hendak berbuat tempatnya. 3 tempatnya itu. Maka digalilanya tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalihlah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas. Seraya berkata kepada suaminya, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tidak habis dibuat belanja.